saya akan mereview dari buku Confession. Annyeonghaseyo. Annyeong. Halo, halo guys. Di sini saya edisi ngebajak channelnya Yunai, oke guys. Jadi pertama perkenalkan, nama saya Dagisna. Saya ini sahabatnya pembuat channel Yunai. Yunai kan channel apa aja gitu guys. Di sini saya mau membawakan bukan membawakan sih, mau mereview buku. Mohon maaf kalau di sini ada suara-suara yang tidak jelas ya guys. Karena ini daerahnya kampung loh guys, jadi banyak yang tidak punya gitulah pokoknya. Mohon dimengerti ya guys. Jadi di sini saya akan mereview dari buku Confession. Sebenarnya buku ini udah terbit dari akhir tahun 2019, cuman saya baru beli tahun awal 2020. Ini tuh buku terjemahan dari Jepang yang diterjemahkan oleh penerbit Haru. Jadi penerbit Haru itu khusus menerjemahkan buku-buku yang dari Asia, yang kayak Jepang, Korea gitu. Dan itu bagus sih kalau menurut saya, soalnya di Indonesia jarang banget yang ada penerbit yang menerbitkan buku-buku dari luar negeri gitu, yang bahasanya yang maksudnya yang ditranslate ke Indonesia. Soalnya kan banyak juga orang yang tidak bisa bahasa Jepang atau Korea ataupun bahasa Inggris, mungkin kayak saya. Mohon maaf Inggris saya jelek guys. Mohon maaf, di sini ada saudara saya. Oke guys, pertama buku ini tuh bercerita tentang suatu pembunuhan. Oke guys, maaf saya ini dulu. Pertama saya mau di sini akan spoiler, jadi kalau yang sudah suka spoiler boleh kalian tinggalkan video ini. Baca dulu, baru balik lagi. Oke guys. Pertama yang saya paling suka dari buku ini adalah sudut pandang penulis. Di sini penulis memakai sudut pandang orang pertama, menceritakan dari awal sebagai aku di situ. Jadi di sini ada 6 bagian sesuai per babnya gitu. Jadi per babnya itu satu orang yang cerita gitu guys. Nah di sini tuh menceritakan tentang seorang guru. Dia tuh tidak mempunyai suami, cuman belum menikah gitu. Tapi dia mempunyai anak berumur 4 tahun. Anaknya itu cewek, namanya Namina. Mohon maaf ya guys. Mohon maaf, di sini ada suara-suara tidak enak. Oke. Jadi si anaknya itu, karena kan dia tinggal berdua, dia sama anaknya. Jadi dia itu kan seorang guru, jadi anaknya itu selalu dibawa ke sekolahnya. Dia itu mengajar di salah satu sekolah S, anak-anaknya SMP di sana. Dan dia ngajar, dia itu ngajar di kelas, kalau nggak salah di kelas pertama dulu awalnya. Nah di kelas pertamanya itu dia ngajar bahasa Jepang gitu kalau nggak salah. Nah suatu hari guys, anaknya itu ditemukan meninggal di suatu kolam renang belakang sekolahnya. Tapi si orang tuanya ini, gurunya ini yang bernama Mariguchi itu, dia pernah percaya kalau anaknya itu meninggal karena kecelakaan itu, tenggelam. Sebenarnya di sini tuh buku ini tuh menceritakan tentang bagaimana sikap-sikap orang lain menanggapi tentang pembunuhan anaknya ini. Pertama diawali buku ini yaitu tentang cerita Mariguchi-nya. Di sini Mariguchi kayak pengumuman gitu di sebuah kelas, di kelas itu maksudnya. Dia itu mengumumin kalau dia itu mau keluar sekolah itu, dan dia gak pernah ingin mengajar lagi dimanapun itu. Jadi kelas itu adalah kelas terakhirnya. Pertama dia menceritakan tentang seseorang, si A, katakan si A ini adalah pembuat kayak penemu gitu nih guys. Mohon maaf. Jadi si A ini anaknya pintar,
Terus dia itu suka banget kayak nemuin sesuatu di bidang elektronika. Jadi dia itu pernah bikin suatu alat gimana sih, alat dompet kejut. Jadi kayak dompet gitu guys, kalau dipegang ada listriknya gitu. Nah dia itu pertama kali nah si gurunya itu menceritakan tentang dia, terus menceritakan tentang si B yang mengikuti si A, terus pokoknya tentang dua anak itu. Dan terakhir Maliguchi itu mengejutkan mereka dengan sebuah apa sih, jadi si Maliguchinya itu naruh darah suaminya ya guys. Jadi darah suaminya itu, sebagai suaminya itu punya penyakit AIDS, dan dia sudah menceritakannya kepada kelas itu kalau suaminya mempunyai penyakit AIDS. Dan itu bagian paling saya sukai. Jadi tentang dia kayak ngomong, saya sudah mencampurkan darah kepada susu yang kalian minum. Nah, susu yang kalian minum itu bukan darah saya supaya kalian bisa bertobat, tapi darah itu adalah darah suami saya. Oke, jadi pas itu tuh si A diam aja, kayak pura-pura gak tahu. Dia baca buku. Kalau si B gemeteran gitu guys. Iya, si A itu hampir mau muntah gitu. Terus dia keluar kelas. Terus di bab kedua itu menceritakan tentang sekretaris bukan, maksudnya ketua kelas. Jadi ketua kelasnya itu cewek. Nah cewek itu sangat mengagumi si guru ini. Si cewek itu kayaknya ditahu di mana sih sebenarnya Maliguchi setelah keluar dari sekolah itu. Nah si cewek ini tuh awalnya suka maksudnya jatuh cinta sama si B. Cuman pada akhirnya dia dekat dengan si A. Nah, di sana itu kan habis kasus ini ya guys, habis pengungkapan dari si guru ini, si A masih tetap sekolah meski dibully, dan si B tidak kembali ke sekolah. Pokoknya si B itu kayak merasa ketakutan gitu guys di rumahnya. Kalau nggak salah sampai berbulan-bulan di rumahnya. Lanjut ke bab ketiga ini atau diambil dengan sudut pandang ibu si B. Nah ibu si B ini yang mengeluh tentang anaknya itu yang dituduh membunuh Namina ya. Nah si ibunya ini tuh si ibunya ini itu kayak bawa anaknya ke psikiater atau apapun, tapi pada akhirnya dia dibunuh oleh anaknya sendiri. Oke. Dan selanjutnya di bab selanjutnya yaitu sudut pandang si B-nya sendiri, mengapa dia membunuh Namina dan mengapa dia membunuh ibunya sendiri. Terus yang terakhir sih, yang selanjutnya adalah sudut pandang si A. Nah si A ini menceritakan tentang kehidupannya, mengapa dia punya pemikiran seperti itu, mengapa dia ingin membunuh orang gitu pada akhirnya. Selanjutnya ternyata si A ini juga membunuh ketua kelas, dan itu lumayan sedih sih. Dia sebenarnya ngungkapin cintanya. Dia sebenarnya jatuh cinta sama si cewek itu. Dia sebenarnya jatuh cinta, si cewek itu juga jatuh cinta. Cuman pas si cewek itu, si ketua kelas itu ngomong kamu seperti ibumu, dia kayak langsung marah gitu, dan akhirnya membunuh si ceweknya dan dimasukkan ke kayak kulkas gitu, mesin pendingin gitu. Dan itu kayak gak diketahui sama siapapun. Di bab terakhir sudut pandangnya kembali ke Maliguchi, yaitu Maliguchi yang kembali ke sekolah dan menelpon si A ini. Kata Maliguchi, untuk apa sih kamu kayak ini, maksudnya mengejar ibu kamu kalau harus membunuh orang-orang gitu. Terus Maliguchi bilang bahwa si ketua kelas itu saya sangat menyayangkan kalau dia meninggal gara-gara kamu. Terus jenazahnya akan ditemukan kayak gitu, kata Maliguchi. Terus kan pas di episode maksudnya di bab terakhir itu anak drama saya guys, mohon maaf. Jadi pas di bab terakhir itu si A ini kayak
gak mau hidup lagi, soalnya ibunya itu udah ketahuan selingkuh gitu guys. Nah si A ini gak mau hidup lagi, tapi dia gak mau hidup sendiri, dia gak ingin membunuh semua orang di sekolahnya. Terus dia bikin bom, bom untuk ngebom di sekolahnya. Tadinya dia itu mau ngebom pas di catur bulan, pokoknya pas dia mau masuk ke kelas 3 SMP gitu. Nah pas mau ngebom itu dia ditelepon oleh Mariguchi, dan Mariguchi bilang kalau bom itu sudah dia jirakan. Dia tahu selama ini tentang cerita dia, tentang semua penghakiman yang dia terima. Bukan dia saja sih, si B juga, sampai Mariguchi kayak senang gitu si B sampai ngebunuh ibunya meski itu disayangkan ya guys. Terakhir si A ini kayak kan pas bom itu udah dipencet ya udah dipencet, pokoknya kayak nyalain bom gitu ya guys. Kayak gitu kan detik itu kan udah dipencet tapi gak nyala. Ternyata apa guys, bom itu nyala, tapi nyalanya bukan di sekolah dia, tapi di universitas ibunya. Dan secara tidak langsung dia sudah membunuh ibunya dan seluruh penghuni universitas di mana ibunya bekerja. Kata-kata terakhir sih, benar-benar ini kata-kata yang terakhir. Bentar. Oh ini. Universitas ke Fakultas Teknologi jurusan Ilmu Elektronika Laboratorium nomor 3. Di sanalah tempat baru bagi bom tersebut. Kaulah orang yang membuat dan memencet pemicunya. Nah, Watanabe-kun, inilah balas dendam. Tidakkah kau merasa bahwa ini adalah langkah pertama untuk memperbaiki hidupmu? Oke, guys, pokoknya buku ini sangat saya rekomendasikan. Benar-benar buku yang paling menyesakan. Saya nangis juga pas akhirnya membaca buku ini. Sumpah ini buku bagus banget. Sebenarnya pembunuhannya itu sudah diungkapkan di awal guys, tapi ini cara pandang orang-orang gitu guys dalam menyikapi bahwa pembunuhan itu siapa yang salah sebenarnya, siapa yang benar. Semuanya salah kalau menurut saya guys. Oke guys, mungkin terima kasih untuk review buku kali ini. Kalau kalian suka boleh kalian like, subscribe, juga share ya ke teman-teman kalian. Terus kalau yang gak suka spoiler ya udah usah, gak apa-apa sih, gak apa-apa. Terus guys, semoga saya bisa nge-review buku-buku lainnya, dan kalau saya punya banyak kekurangan mohon maaf. Terima kasih. Oke, bye bye.